Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat yang merupakan bagian dari pembelajaran bab 1 bilangan yang merupakan pembelajaran matematika kelas 7 semester 1. Pada video pembelajaran ini kita langsung pada pembahasan ayo kita berlatih 1.3 pada buku paket. Adapun teori-teorinya sambil kita belajar pada pembahasan tersebut. Soal pilihan ganda nomor 1. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah, marilah kita hitung bersama-sama teman-teman. Ya, jadi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan sampai tujuan adalah dapat dihitung dengan 350 km kali 100 km dibagi 8,5 liter ya teman-teman, sama dengan 29,75 liter teman-teman. Jadi sisa bahan bakarnya dapat dihitung 45 dikurangi 29,75 sama dengan 15,25 liter teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal pilihan ganda nomor 2. Bulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan bulan tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Ya, misal suatu bilangan yang dimaksud dalam soal tersebut adalah S ya teman-teman. Jadi di sini ya, S kali 100 sama dengan 450. S sama dengan 450 dibagi 100 sama dengan 4,5. Sehingga 4,5 dibagi 100 sama dengan 0,045. Jadi jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Soal pilihan ganda nomor 3. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan berapa? Mari kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Ya, di sini pada soal A per B itu sama dengan 50. Jadi A itu ya sama dengan 50B ya teman-teman. Kita gunakan perkalian silang ya. Kemudian di sini ya A per 2B sama dengan 50B per 2B. Nah, jadi A-nya di sini ini merupakan hasil substitusi dari A sama dengan 50B ya teman-teman. Jadi sama dengan 25 ya teman-teman. Jawabannya benar adalah A. Soal pilihan ganda nomor 4. Sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkirakan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Marilah kita hitung bersama-sama ya teman-teman. 1 tahun itu kan sama dengan 52 minggu ya teman-teman. Nah, jumlah majalah terjual itu 52 kali 6.000 sama dengan 312.000 ya teman-teman. Dibulatkan ya, yang paling mendekati itu yang ada pada jawaban itu ya 300.000 ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal pilihan ganda nomor 5. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah, mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu mencoba setiap option ya teman-teman dari A, B, C, D. Ya, pada kesempatan ini
Kita coba langsung saja pada opsi C ya teman-teman, di mana X sama dengan Z per Y. Nah, kita uji coba ya, apakah benar hasilnya. Setelah kita masukkan angka-angkanya, sehingga X sama dengan Z per Y itu menjadi 8 sama dengan 24/3. Benar ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Ya, kita masuk pada soal uraian ya teman-teman. Soal uraian nomor 1, tentukan hasil dari perkalian berikut. A 400 kali negatif 60, B negatif 40 kali 600, C negatif 400 kali negatif 600. Ya, sebelum kita selesaikan, kita ingat dulu ya teman-teman untuk rumus dari perkalian itu ya. Kalau negatif kali negatif itu akan menghasilkan bilangan yang positif. Negatif kali positif nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Lalu positif kalikan negatif juga sama dengan negatif. Ya, mari kita selesaikan soal itu satu persatu. Pertama yang A, di mana 400 kali negatif 60 maka sama dengan negatif 24.000 ya teman-teman. Lalu yang B, negatif 40 kali 600 sama dengan negatif 24.000. Serta yang C, negatif 400 kali negatif 600 sama dengan 240.000 teman-teman. Soal uraian nomor 2, tentukan hasil dari beberapa soal di bawah ini ya teman-teman. Kita langsung saja mengerjakannya bersama-sama. Ya, yang penting nanti kita kerjakan itu yang ada di dalam kurung dulu ya teman-teman. Ya. Soal A kita kerjakan 5 dikalikan 15 dikurangi 6. Maka sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45. Lalu B, 12 kali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 84 ditambah 8 sama dengan negatif 76 ya teman-teman. Serta yang C, negatif 5 dibagi negatif 3 dikurangkan 7 kali negatif 4 sehingga menjadi 5 dikurangi negatif 28 maka sama dengan 5 ditambah 28 sama dengan 33 ya teman-teman. Soal uraian nomor 3, Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Di sini dapat diketahui ya bahwa perbandingan pada soal itu adalah Dina dibanding Fatin itu sama dengan 4 dibanding 3 ya, lalu angkanya kita masukkan lagi sehingga Dina dibanding 12 sama dengan 4/3. Dina sama dengan 4 dibagi 3 kali 12. Ini dengan perkalian silang ya teman-teman, sehingga Dina itu adalah sama dengan 16 putaran ya teman-teman. Soal uraian nomor 4, bilangan 123 jika dikalikan 7 kali 11 kali 13 hasilnya adalah 123.123. Bilangan 234 jika dikalikan 7 kali 11 kali 13 hasilnya adalah 234.234. Kalian dapat mengeceknya ya. Jika kita perhatikan, hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Angka satuan sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan angka puluhan ribuan, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Pertanyaannya, A. Apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Ya atau tidak? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka.
Ya, kita jawab dulu ya yang A ya. Jawabannya itu tidak ya teman-teman. Karena jika kita hitung nilai dari 7 kali 11 kali 13 adalah 1001 ya teman-teman. Untuk menghasilkan angka kembar, kriterianya adalah bilangan 3 digit. Lalu yang soal B ya. Pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku? Jelaskan. Ya, mari kita jawab bersama-sama ya. Bahwa bilangan yang berlaku pada perkalian tersebut adalah bilangan ratusan, yaitu bilangan yang memiliki 3 digit angka dan bukan merupakan bilangan pecahan, teman-teman. Soal uraian nomor 5. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 4 satuan. Jika kotak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman ya. Jadi posisi terakhir ini dapat kita hitung dengan rumus gerakan ke kanan dikurangi gerakan ke kiri ya, teman-teman. Di sini posisi terakhir sama dengan 4 kali 2 dikurangkan 4 kali 3. Sehingga posisi terakhir sama dengan 8 dikurangi 12. Posisi terakhir menjadi negatif 4. Jadi posisi katak setelah lompatan terakhir adalah negatif 4 ya teman-teman. Soal uraian nomor 6. Tentukan banyak angka 0 pada hasil bagi 2014, 2014, 2014 dibagi 2014. Lalu yang B, apabila angka 2104 masing-masing terdapat 300 angka seperti pola soal A, berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014? Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, pada soal A dapat kita selesaikan kalau 2014, 2014, 2014 dibagi 2014 itu sama dengan 1,0001,0001 ya teman-teman. Jadi banyak angka 0 pada hasil baginya adalah 6. Lalu kita selesaikan ya soal B. Ya, di sini dapat kita gambarkan ya bahwa 2014 dibagi 2014 sama dengan 1. 2014 dibagi 2014 sama dengan 1001. Lalu 2014 dibagi 2014 sama dengan 100010001. Dari pola tersebut, maka hasil bagi pada 300 masing-masing angka tersebut adalah 1000100010001 dan seterusnya ya teman-teman hingga 1001 terdapat sebanyak 299 teman-teman. Soal uraian nomor 7, tentukan hasil dari A 2 plus 4 plus 6 dan seterusnya sampai plus 100. B negatif 1 plus 2 negatif 3 plus 4 dan seterusnya sampai plus 100. Serta C negatif 100 negatif 99 dan seterusnya sampai plus 99. Mari kita selesaikan bersama-sama tanpa menghitung satu persatu ya teman-teman. Ya, yang A dulu ya. Dari soal nomor A, maka kita dapat ambil beberapa angka ya, sehingga angka-angka itu dapat kita ambil sampel ya, untuk bisa kita mengambil polanya ya. Yaitu 2 plus 100 sama dengan 102 ya. 4 plus 98 sama dengan 102. 6 ditambah 96 sama dengan 102 ya. Dari 3 penjumlahan ini maka kita sudah bisa menemukan pola ya dari soal A itu ya teman-teman. Jadi di sini banyak pasangan pada pola tersebut itu 100 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, hasilnya sama dengan 102 kali 25 sama dengan 2550 teman-teman. Lalu sekarang yang soal B ya, kita juga akan mengambil
ketiga penjumlahan ya untuk bisa mengambil pola ya dari angka-angka tersebut ya. Kita ambil yuk. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1 ya teman-teman. Lalu yang angka berikutnya negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Lalu angka yang berikutnya negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1 dan seterusnya. Ini juga polanya sama ya teman-teman. Sehingga banyak pasangan pada pola tersebut itu dapat kita hitung. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Hasilnya sama dengan 1 kali 50 sama dengan 50 ya teman-teman. Kemudian sekarang yang soal C ya teman-teman. Dari negatif 99 hingga plus 99 jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 0 teman-teman. Sehingga hasil terakhir hanya tersisa negatif 100 teman-teman. Soal uraian nomor 8. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Namun sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu mencari FPB, faktor persekutuan terbesar dari 3 bilangan itu ya, 12, 16, dan 20. Caranya yaitu teman-teman ya, dengan mencari faktor-faktor yang bisa membagi habis ya dari ketiga bilangan itu, lalu manakah yang dari faktor pembagi itu yang paling besar ya. Kalau 20 itu kan bisa habis dibagi 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya teman-teman. Kalau 16 itu bisa dibagi habis 1, 2, 4, 8, 16 ya. Sedangkan 12 bisa dibagi habis dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, dari ketiga kelompok bilangan itu tampak bahwa angka yang terbesar itu adalah 4 ya teman-teman. Jadi FPB dari 12, 16, 20 itu adalah 4 teman-teman. Ya, kita lanjutkan untuk menjawab soal ini. Nah, banyak kandang itu kan dapat dihitung dengan rumus banyak kandang sama dengan jumlah ternak dibagi FPB. Sehingga banyak kandang sama dengan 20 ditambah 16 tambah 12 dibagi 4. Banyak kandang sama dengan 48 dibagi 4. Banyak kandangnya itu sama dengan 12. Jadi banyak kandang yang harus dibuat adalah 12 kandang teman-teman. Soal uraian nomor 9. Bu guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan itu akan dibagi kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Nah, kita juga akan mencari FPB dari ketiga bilangan tersebut ya teman-teman, dari 18, 24, dan 30. Ya, pertama bahwa angka 18 itu habis dibagi bilangan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Angka 24 bisa dibagi habis oleh 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Serta angka 30 bisa dibagi habis oleh bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ya teman-teman. Dari angka-angka tersebut maka tampak bahwa FPB-nya itu adalah 6 ya teman-teman. Jadi maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu adalah 6 anak teman-teman. Soal uraian nomor 10. Toko buah Harum Manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, peti kedua berisi 84 kg mangga, dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. A. Berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es? B. Berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Sebelum kita menyelesaikan
soal A dan B, maka kita perlu mencari FPB dari 144, 84, dan 72. Itu kalian dapat mencobanya sendiri ya teman-teman. Insya Allah nanti setelah kalian coba, maka kalian bisa menemukan bahwa FPB dari bilangan tersebut adalah 12 ya teman-teman. Ya. Nah, FPB ini perlu dicari karena apa? Banyak buah tiap tumpukan itu sama dengan FPB, yaitu sama dengan 12. Ya, mari kita jawab untuk soal A ya teman-teman. Banyak tumpukan itu dapat dihitung dengan rumus banyak tumpukan sama dengan jumlah seluruh buah dibagi banyak buah tiap tumpukan. Sehingga angka kita masukkan ya, 144 ditambah 84 ditambah 72 dibagi 12 sama dengan 300 dibagi 12 sama dengan 25 tumpukan ya teman-teman. Jadi banyak tumpukan buah di dalam lemari es ada 25 tumpukan teman-teman. Lalu yang B, banyak buah pada setiap tumpukan adalah sesuai dengan FPB, yaitu 12 buah. Soal urian nomor 11. Pada suatu hari, Domu, Beni, dan Mangara bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Domu memotong rambutnya setiap 20 hari, Beni mencukur rambutnya setiap 25 hari, sedangkan Mangara mencukur rambutnya setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur itu? Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Ya, sebelum kita menyelesaikan maka kita perlu menghitung KPK-nya ya teman-teman, yaitu kelipatan persekutuan terkecil ya. Dari 20, 25, 30. Caranya apa? Bagaimana? Nah, kita cari kelipatan dari ketiga bilangan itu dulu ya teman-teman. Ya, untuk kelipatan angka 20 maka dapat kita hitung ya, 20, 40, 60 dan seterusnya ya. Lalu 25 kelipatannya adalah 25, 50, 75 dan seterusnya. Lalu 30 kelipatannya adalah 30, 60, 90 dan seterusnya. Nah, di sini maka akan tampak ya ada angka kelipatan yang dari ketiga bilangan itu ada yang terkecil ya, yaitu angka 300 ya teman-teman. Hal ini kita sudah tahu ya bahwa KPK dari 20, 25, dan 30 adalah 300 teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya ya. Yang perlu diingat lagi bahwa 300 hari itu kan sama dengan 10 bulan ya teman-teman. Jadi mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur pada bulan ke-10 teman-teman. Soal urian nomor 12. Seorang pasien mengikuti program pengobatan seorang dokter untuk menyembuhkan suatu penyakit kronis. Dokter tersebut menuliskan resep sebagai berikut. Obat A diminum 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam setelah makan. Setelah meminum obat selama 3 hari berturut-turut, pasien harus beristirahat dan tidak meminum obat A selama 1 hari. Kemudian melanjutkan meminum kembali dengan pola yang sama. Obat B diminum 2 kali sehari pada waktu pagi hari dan malam setelah makan. Obat C diminum 1 kali sehari pada waktu siang hari setelah makan. Jika mengikuti resep dokter, pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah menghabiskan 100 obat B dengan ketentuan obat A dan C juga mengikuti sesuai aturan. Harga obat A itu adalah 50.000 per butir, obat B 100.000 per butir, dan obat C 200.000 per butir. Berdasarkan resep dokter, tentukanlah A. Setelah berapa hari pasien tersebut diperkirakan sembuh? B. Berapa banyak obat A dan C yang harus diminum pasien tersebut? Serta yang C, berapakah biaya yang dikeluarkan pasien untuk membeli obat yang diresepkan oleh dokter? Untuk menjawab ini kita itu perlu mengikuti instruksi dari soal untuk memecahkan masalah ya teman-teman. Itu ada 3 poin ya. Kita langsung ya, marilah kita jawab soal A terlebih dahulu. Bahwa setiap hari pasien meminum obat B sebanyak 2 butir. Karena pasien akan sembuh setelah minum obat B sebanyak 100 hari, maka pasien akan sembuh setelah
100 dibagi 2 hari sama dengan 50 hari ya teman-teman. Lalu yang soal B, kita akan menentukan banyak obat C dan A yang dikonsumsi. Yang pertama kita tentukan obat C yang dikonsumsi, yaitu 1 butir per hari kali 50 hari sama dengan 50 butir ya teman-teman. Sedangkan obat A 3 hari berturut-turut plus 1 hari istirahat sama dengan 4 hari, maka 50 hari dibagi 4 hari sama dengan 12 bersisa 2 hari. Artinya pasien tidak minum obat A selama 12 hari. Pasien minum obat A selama 50 hari dikurangi 12 hari sama dengan 38 hari. Karena 1 hari harus minum obat A sebanyak 3 butir, maka banyak obat A yang dikonsumsi adalah 3 butir per hari kali 38 hari sama dengan 114 butir teman-teman. Lalu soal yang C, kita akan menghitung biaya yang dikeluarkan pasien ya. Yang pertama di sini ada biaya obat A yaitu 114 kali 50.000 sama dengan 5.700.000 rupiah. Biaya obat B 100 kali 100.000 sama dengan 10 juta rupiah. Biaya obat C 50 kali 200.000 sama dengan 10 juta rupiah. Jadi biaya total yang harus dikeluarkan pasien hingga sembuh yaitu 5.700.000 ditambah 10 juta ditambah 10 juta rupiah sama dengan 25.700.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.